Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dreamworld. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah hotel yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bukan karena kemewahan atau keindahannya, tapi karena sejarah kelam yang menempel di setiap dindingnya. Banyak orang yang menyebutnya sebagai hotel kutukan, sebuah tempat di mana kematian, bunuh diri, pembunuhan, dan tragedi datang silih berganti. Setiap bagian lorongnya menyimpan jejak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Ya, inilah Hotel Cecil di Los Angeles, sebuah bangunan yang berdiri megah sejak tahun 1924, namun berubah menjadi tempat yang paling mengerikan di Amerika. Matikan lampu, pasang headset kalian, dan mari kita masuk ke dalam kegelapan Hotel Cecil. Hotel Cecil dibangun pada tahun 1924 dengan biaya 1,5 juta dolar, sebuah angka yang sangat besar saat itu. Lobi hotelnya dihiasi oleh marmer Italia, pilar tinggi, lampu gantung yang megah, dengan 700 kamar. Cecil ditujukan untuk para pebisnis, wisatawan, dan kalangan atas yang datang ke Los Angeles. Namun, hanya dalam beberapa tahun kemudian, Great Depression menghantam Amerika. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, rumah, dan masa depan. Kawasan sekitar hotel berubah drastis. Cecil kini dikelilingi Skid Row, daerah kumuh penuh tunawisme, kriminal, pecandu narkoba, dan pelacuran. Para wisatawan menjauhi daerah Cecil, digantikan oleh mereka yang hanya mencari tempat tidur murah untuk bertahan hidup. Gedung yang tadinya menjadi simbol dari kemewahan kini perlahan menjadi kuburan hidup. Sejak awal 1930-an, Cecil mulai dikenal sebagai tempat kematian. Polisi mencatat ada puluhan kasus bunuh diri dan pembunuhan. Kasus-kasus bunuh diri yang paling menyeramkan diantaranya terjadi pada tahun 1931. Pria dengan nama W.K. Norton berusia 46 tahun yang ditemukan meninggal di kamarnya setelah menelan kapsul sianida. Ia baru saja check-in sehari sebelumnya. Terjadi juga pada tahun 1934, pria bernama Sergeant Louis DeBorden, seorang pensiunan medis, menggorok lehernya menggunakan pisau cukur. Di kamarnya ditemukan catatan bunuh diri penuh rasa putus asa. Di tahun 1937, ada wanita muda bernama Grace E. Magro, wanita muda yang melompat dari jendela lantai 9. Tubuhnya hancur menimpa kabel telepon. Pada tahun 1944, Dorothy Jean Purcell, seorang gadis muda berusia 19 tahun, melahirkan diam-diam di kamar hotel, dan karena panik, ia melempar bayinya yang baru lahir terjun dari jendela. Bayinya tewas di atap gedung tetangga. Dan pada tahun 1962, Pauline Otton, usia 27 tahun, bertengkar dengan suaminya, lalu melompat dari lantai 9. Ia menimpa pejalan kaki bernama George Giannini, usia 65 tahun, dan keduanya mati seketika. Dan daftar itu semakin tahun terus bertambah dari dekade ke dekade. Cecil seolah memanggil orang-orang putus asa untuk mati di dalamnya. Di balik pintu kamar, kehidupan di Cecil sangat suram. Para tunawisma tinggal berdesakan. Pecandu narkoba menggunakan lorong-lorong sebagai tempat untuk menyuntik. Prostitusi berlangsung hampir setiap malam. Para petugas hotel
sering menemukan tamu yang sudah tak bernyawa di kasur mereka, dari overdosis, gantung diri, atau penuh dengan luka sayatan. Bau kematian bukanlah hal yang asing lagi di Churchill. Para pekerja hotel bahkan percaya bahwa setiap kamar punya cerita kematiannya sendiri. Churchill tak hanya dihuni oleh orang putus asa, tetapi juga monster nyata. Beberapa contohnya adalah Richard Ramirez, The Night Stalker 1985, sang pembunuh berantai kejam yang menyiksa, memperkosa, dan membunuh lebih dari 13 orang. Dan setelah aksinya, Ramirez sering kembali ke Churchill, naik ke kamarnya dan pakaian yang berlumuran darah. Ia dikenal sebagai pemuja setan, sering berteriak "Hail Satan" saat sidang di pengadilan. Yang kedua adalah Jack Unterweger pada tahun 1991, sang pembunuh berantai asal Australia yang pura-pura menjadi jurnalis. Ia tinggal di Churchill sambil membunuh wanita tunawisma yang berada di sekitar hotel dengan cara yang sangat kejam, yaitu mencekik korban dengan bra milik mereka sendiri. Bayangkan, ada 2 pembunuh yang pernah berjalan di lorong-lorong Churchill, mungkin di kamar yang masih dipakai hingga hari ini. Kisah yang paling mengerikan terjadi pada tahun 2013. Elisa Lam, seorang mahasiswi asal Kanada, menginap di Churchill sendirian kala itu. Pada tanggal 31 Januari, ia hilang begitu saja. Polisi kemudian mencari ke seluruh kota, namun nihil. Mereka tak menemukan petunjuk apapun. Hingga seminggu kemudian, sebuah rekaman CCTV lift hotel dipublikasikan. Video itu menampilkan Elisa yang menekan hampir semua tombol lift, keluar masuk dengan panik dan bersembunyi seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Dia menggerakkan tangan seperti berbicara dengan makhluk tak terlihat. Video itu sangat viral di internet. Spekulasi banyak bermunculan. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Elisa dikejar oleh seseorang? Atau ia sedang berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang memang tak terlihat oleh mata? 2 minggu kemudian, tamu hotel mengeluh air yang keluar dari keran berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Petugas hotel akhirnya naik ke atap untuk memeriksa tangki air, dan di sanalah mereka menemukan tubuh Elisa yang mengambang di dalam tangki air. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa naik ke atap yang terkunci? Kedua, bagaimana ia masuk ke tangki air yang besar dengan penutup besi yang sangat berat? Yang ketiga, mengapa CCTV tidak menangkap siapapun kecuali dirinya? Dan hingga kini, kasus Elisa Lam tidak pernah benar-benar terpecahkan. Paranormal dan pemburu hantu dari seluruh dunia akhirnya datang ke Churchill. Mereka melaporkan energi negatif yang sangat kuat berada dari dalam gedung. Banyak yang mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, pintu kamar yang terbuka sendiri, hingga bayangan hitam yang berdiri di ujung kasur. Beberapa tamu melaporkan sosok wanita melompat dari jendela, namun ketika diperiksa, tak ada siapapun di luar. Churchill kini dianggap sebagai portal energi gelap, tempat para roh-roh yang tersiksa terperangkap di sana selamanya. Teman-teman, itulah kisah nyata dari Hotel Churchill. Dari bangunan mewah menjadi neraka dunia, dari tragedi bunuh diri, pembunuhan berantai, hingga kasus Elisa Lam yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Hingga kini, Churchill masih berdiri. Namun setelah semua tragedi yang terjadi, hotel itu mencoba rebranding dengan nama baru,
yaitu stay on mind. Meski begitu, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang tetap menyebutnya sebagai hotel kematian. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah semua yang terjadi di Cecil hanyalah sebuah kebetulan tragis, atau benar ada kekuatan yang gelap yang membuat hotel itu menjadi magnet bagi kematian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah nyata horor selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga malam kalian lebih tenang dari malam-malam di Cecil. Bye.